Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita, yang juga merupakan seorang tokoh utama di film ini. Wanita tersebut diketahui tinggal dan menetap di dalam hutan, dirinya tampak tengah kesakitan akibat luka yang dideritanya. Luka besar di perutnya itu membuat dirinya terus berjuang untuk menyembuhkannya. Selanjutnya wanita tersebut memasuki sebuah gua, di mana dirinya mulai emosi dengan mengaung dan menggeram. Seketika dirinya mulai menerkam serigala yang kemudian dibunuh secara brutal. Singkat cerita, wanita tersebut bermimpi ketika dirinya melintasi beberapa hutan dan menemukan bayi di dalam gua. Terlihat juga ada seekor serigala yang telah berhasil dijinakan oleh wanita tersebut, tengah mengelilingi bayi tersebut tetapi tidak menyakitinya. Kemudian pemandangan pun berubah, dan membawa kita ke peradaban modern. Lalu kita bertemu dengan seorang pria bernama Chris Click, yang merupakan pengacara desa. Dirinya terlihat tengah menikmati waktu santainya bersama dengan keluarganya di lingkungan barbeque-nya itu. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis remaja bernama Peggy. Peggy merupakan putri sulung dari pasangan Chris dan Belle, dirinya tampak menyendiri. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria remaja yang bernama Brian Click, yang merupakan adik dari Peggy. Dirinya terlihat tengah mengamati para anak laki-laki, yang tengah mengganggu anak perempuan. Brian terus mengamati sampai suatu ketika dirinya bergerak, tetapi bukan untuk membantu gadis tersebut, Brian justru asik sendiri bermain bola basket. Setelah selesai dengan kegiatannya itu, Brian pun lantas menemui ayahnya yaitu Chris, untuk pergi pulang bersama-sama kembali ke rumahnya keluarga mereka itu. Brian di sini tidak memberitahukan kepada ayahnya, mengenai gadis seusianya yang tengah dibully oleh para teman laki-lakinya itu. Ketika mereka sampai di rumah, kita mengetahui bahwa keluarga mereka tinggal di sebuah peternakan yang dikelilingi oleh hutan antah berantah. Film tersebut dengan cepat menunjukkan bahwa Chris adalah seorang patriarki, yang sangat manipulatif dan memiliki caranya sendiri dalam menjalankan pimpinan keluarganya itu. Suatu hari kita melihat bahwa Chris tengah berburu di dalam hutan. Tidak lupa membawa senjatanya. Kemudian Chris melihat pada satu titik, terdapat seorang wanita yang tengah mandi di sungai. Chris diam-diam mulai mengikuti wanita tersebut, kembali lagi ke dalam guanya itu. Kemudian terlihat Chris menampakkan senyuman yang penuh dengan arti, dan bisa dikatakan bahwa Chris memiliki sebuah rencana yang jahat kepada perempuan itu. Lalu Chris pun kembali lagi ke rumahnya, dan mulai memerintahkan kepada seluruh anggota keluarganya itu untuk membersihkan ruangan bawah tanah, tanpa menjelaskan maksud dari tujuannya untuk membersihkan ruangan bawah tanah itu. Chris terlihat memperlakukan keluarganya seperti seorang karyawan daripada anggota keluarga yang sebenarnya. Chris pun terlihat bekerja tanpa lelah di gudang pada malam hari, tanpa memperdulikan dan meninggalkan istrinya yaitu Belle. Peggy pun bingung mengenai yang terjadi. Keesokan harinya, terlihat Chris kembali lagi ke dalam hutan dekat dengan aliran sungai di mana dirinya menemukan wanita misterius itu. Dan benar saja Chris memulai aksi penangkapannya terhadap wanita misterius itu. Kemudian kita dibawa ke sekolahannya Peggy, di mana dirinya merupakan siswa yang terganggu dan mengalami waktu yang aneh. Dan di sisi lain Brian juga adalah anak yang aneh, yang dimana dirinya melakukan tindakan kurang baik ketika dirinya kalah bermain bola basket dari teman perempuannya itu. Dengan cara meletakkan permen karet yang telah dikunyahnya itu, ke sisir rambut milik teman perempuannya itu. Guna membalaskan dendamnya karena dikalahkan dalam bermain bola basket. Kembali lagi dengan Chris, di mana terlihat dirinya tengah berada di dalam ruangan bawah tanah. Dengan mengoperasikan alat-alat yang sudah terlebih dahulu dirinya bangun untuk memenjarakan wanita misterius itu. Chris pun mulai memeriksa wanita tersebut yang diketahui belum sadarkan diri itu. Kemudian Chris dengan secara tiba-tiba diserang oleh wanita tersebut, karena Chris memasukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut si wanita itu. Yang dimana langsung digigit oleh si wanita tersebut, sampai Chris terluka dan tangannya mengeluarkan darah yang melumuri jarinya yang diketahui digigit sampai dipotong oleh si wanita misterius itu. Setelahnya Chris menjadi marah dan mulai memukuli si wanita misterius tersebut dengan 3 kali pukulan. Kemudian Chris pergi ke wastafel untuk membersihkan dan mengobati luka di tangannya itu.
Tidak lama kemudian Chris pun kembali mendatangi si wanita misterius tersebut, dan mulai menjelaskan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan. Di sini menjadi jelas bahwa Chris memiliki kekuatan yang begitu besar, dan merasa perlu memperlakukan orang lain seperti sampah untuk merasa lebih baik mengenai dirinya sendiri itu. Chris pun memutuskan untuk memberinya pelajaran dan melepaskan tembakan di dekat telinganya. Tampaknya hal tersebut berhasil membuat wanita tersebut berhenti menggeram, ketika Chris mengancam untuk melepaskan tembakan lagi. Kemudian singkat cerita Chris, secara formal memperkenalkan wanita misterius tersebut kepada seluruh anggota keluarganya itu. Keluarganya terlihat tampak heran dan bingung. Chris pun lantas menyatakan bahwa mereka harus mendidiknya dan memperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Kemudian Chris berkata kepada Brian, bahwa mereka benar-benar dapat menjaga wanita misterius itu. Kemudian sesi latihan pun dimulai, di mana Chris mulai mengajari bagaimana caranya untuk memberikan makanan kepada wanita misterius tersebut dengan cara yang aman. Tetapi dapat dilihat bahwa wanita misterius tersebut mengamuk dan makanan yang ada di piring tersebut pun terlempar, berhamburan ke atas lantai ruang bawah tanah itu. Chris juga mengatakan bahwa perempuan misterius tersebut dijadikan sebuah proyek, dan mereka harus merawatnya layaknya seperti seekor hewan. Kemudian setelahnya, mereka pun terlihat tengah makan malam bersama. Di mana terjadi sebuah insiden KDRT, yang dilakukan oleh Chris terhadap Belle. Chris menampar pipinya Belle, karena Belle sudah berani bertanya mengenai keputusan Chris untuk merawat wanita misterius itu. Di sisi lain putri bungsung keluarga tersebut, yang bernama Darlene pergi ke pintu ruangan bawah tanah, dan mulai menyalakan radionya. Yang ternyata Darlene mendengarkannya ketika dirinya tengah bersedih. Keesokan harinya Chris pergi bekerja seperti biasanya, dan kemudian bertingkah seperti manusia normal pada umumnya. Di mana kesan tajam sebagai seorang pria yang cerdas dan menawan. Sementara itu kita dibawa ke sekolahannya Peggy, di mana dirinya terlihat tengah mengalami sesuatu yang salah dengannya itu. Selama kelas olahraga Peggy menangis karena alasannya yang tidak diketahui. Kemudian Belle sendiri terlihat tengah pergi berbelanja bahan makanan di supermarket. Di mana dirinya bertemu dengan seorang teman yang mengusulkan untuk mengadakan pesta di rumah keluarganya Chris. Belle yang teringat mengenai wanita misterius, yang ditahan di ruang bawah tanah oleh suaminya itu pun menolaknya. Sementara di sisi lain, terlihat wanita misterius yang kini mulai kelaparan pun mulai memakan bubur yang tumpah di atas lantai, dengan keadaan bubur sudah bercampur dengan cacing. Kemudian terlihat Brian yang tengah mengintip ke ruang bawah tanah pun, langsung dipanggil oleh ibunya dan kembali ke rumahnya itu. Kembali lagi ke Chris yang terlihat menjemput Peggy ke sekolahannya itu. Chris terlihat merokok meskipun Peggy meminta untuk tidak merokok kepada ayahnya itu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumahnya. Kemudian Chris memerintahkan kepada putranya, untuk memberi makan kepada anjing-anjing peliharaan di kandang. Pada saat itu Peggy tengah duduk di meja dan melihat ibunya, yang dimana dirinya teringat mengenai pembicaraannya bersama dengan gurunya. Di mana gurunya mencari tahu mengenai tingkah laku aneh Peggy. Dan Peggy sendiri dengan sopan berkata kepada gurunya, untuk mengurus urusannya sendiri. Sementara itu Brian sendiri tengah membuat lubang intip di pintu ruang bawah tanah, guna memata-matai wanita misterius itu. Tidak lama kemudian Chris memutuskan sudah waktunya untuk memandikan wanita misterius tersebut, dan membersihkan sisa makanan di atas lantai yang berceceran itu. Chris terlihat memakai sarung tangan, dan dengan air panas Chris mulai mencuci wanita misterius itu. Belle pun mulai cemburu pada saat Chris membersihkan bagian payudaranya si wanita misterius. Dengan hati-hati Belle mulai membawa sebatang kayu dari tanah. Tapi ternyata Belle tidak menggunakan kayu tersebut untuk memukul wanita misterius itu. Melainkan sebagai tindakan pencegahan, karena tiang penyangga yang mengikat si wanita misterius tersebut telah usang. Keluarga Chris pergi membawa si wanita keluar, dan bersiap untuk membersihkan tubuhnya dengan menggunakan mesin cuci penyemprot, yang tekanannya tinggi. Wanita misterius tersebut melihat perutnya Peggy, yang dimana si wanita menyadari bahwa Peggy tengah mengandung. Melihat dirinya diperhatikan, Peggy pun menjadi ketakutan. Kemudian Chris pun mulai menyemprotkan air dan memandikannya, dengan mesin cuci tekanan yang membuat Peggy kecewa karena kasihan terhadap si wanita misterius itu.
Peggy memohon kepada ayah dan ibunya untuk berhenti, tetapi pada akhirnya Peggy mulai bereaksi dan bertindak untuk mematikan mesin cuci tekanan itu. Wanita misterius pun berkata meminta tolong beberapa kali, dan Chris berpikir akhirnya si wanita belajar. Keluarga Chris pun mulai merawat luka pergelangan tangannya, dan juga diberikan pakaian miliknya Belle. Kemudian Chris mulai memberikan si wanita makanan dengan menyuapinya juga, dan tidak lupa mengajarinya untuk mengucapkan terima kasih. Sementara itu di sekolah gurunya Peggy, terlihat tengah berbicara dengan rekannya dan dirinya yakin bahwa Peggy hamil. Ibu guru mencoba untuk menelepon orang tua Peggy, guna memberitahu mereka mengenai Peggy. Tetapi Peggy yang menjawab teleponnya dan buru-buru menutup telepon itu. Suatu malam terlihat Chris bangun dari tempat tidurnya dan mengendap-endap pergi keluar. Belle pun terlihat bangun tetapi tidak mengatakan apapun. Ternyata Chris pergi ke ruang bawah tanah, dan Brian juga diam-diam mengikuti ayahnya itu. Brian mengintip di balik lubang yang sebelumnya telah dibolongi oleh dirinya sendiri itu. Chris pun mulai membuka pakaiannya si wanita, dan mulai melakukan kontak intim dengannya. Sementara Brian mengawasi Chris melalui lubang intip. Belle pun terlihat masih terjaga, dan menangis. Menyadari bahwa Chris tengah mengkhianati dirinya. Tidak lama kemudian Chris terlihat sudah kembali ke dalam kamarnya, dan kembali tidur dengan Belle seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya Belle membangunkan Peggy untuk berangkat sekolah, tetapi Peggy meminta untuk tinggal di rumah, dan tidak bersekolah karena Peggy merasa tidak enak badan atau sakit. Singkat cerita Brian terlihat baru pulang sekolah. Brian kali ini pulang sekolah lebih awal dan menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh ibunya. Yang dimana Belle meminta kepada Brian untuk memberi makan anjing peliharaannya keluarganya itu. Brian yang merasa bosan dengan aktivitasnya pun, kemudian mencoba untuk mencari sepasang penjepit, yang kemudian dirinya pergi ke ruang bawah tanah. Usut punya usut Brian melakukan penyiksaan terhadap si wanita misterius itu. Peggy yang mendengar suara tangisan si wanita misterius, langsung bergegas pergi ke ruang bawah tanah. Guna memeriksa apa yang terjadi. Ketika Peggy memasuki ruang bawah tanah, Peggy menemukan bahwa Brian telah menikam wanita misterius dengan menggunakan tang untuk menarik salah satu putingnya. Kemudian Brian pun pergi keluar dari ruang bawah tanah. Sementara itu Peggy meminta maaf kepada si wanita misterius atas perilaku adiknya itu. Singkat cerita Chris pun kembali ke rumahnya setelah selesai bekerja. Belle terlihat tengah mengkonfrontasi Brian mengenai perilakunya. Belle memberitahukan kepada Chris bahwa Brian telah melecehkan si wanita misterius itu. Yang belum Chris ketahui mengenai luka yang dia sebabkan padanya. Keluarga itu pun sontak mulai bersih tegang, dan Belle mengancam kepada Chris untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian mengenai si wanita misterius yang dikurung di ruang bawah tanah itu. Belle mengatakan bahwa mereka berada di satu rumah yang sama, tetapi Belle tidak pernah mendukungnya dalam tindakan yang mengerikan itu. Yang membuat Belle ketakutan bahwa dia bermaksud untuk meninggalkannya sendirian dengan Brian. Sementara dirinya akan pergi bersama dengan anak-anak gadisnya itu. Belle mengatakan bahwa Chris dapat menjaga putranya untuk dirinya sendiri. Dan mengatakan bahwa mereka berdua bisa pergi ke neraka bersama. Chris pun gagal mengendalikan emosinya dan mulai memukuli istrinya di depan anak-anaknya itu. Kemudian Brian memerintahkan kepada Peggy untuk membantu ibunya, dan tidak lama kemudian suara ketukan pintu pun tiba-tiba terdengar. Ternyata yang datang berkunjung ke rumah keluarga tersebut adalah gurunya Peggy. Di mana kedatangannya tersebut bermaksud untuk memberitahukan kepada kedua orang tuanya Peggy bahwa Peggy hamil. Tetapi ibu gurunya itu bersikeras untuk masuk. Kemudian Chris mempersilahkan ibu gurunya Peggy untuk masuk ke dalam rumah dan mempersilahkannya untuk duduk di ruang tamu. Chris pun mengatakan tidak ada rahasia dalam keluarga dan semua orang dapat mendengarkan apa yang ibu gurunya katakan itu. Ibu guru pun mulai bercerita bahwa akhir-akhir ini Peggy terlihat berbeda dan mengenakan pakaian kebesaran. Jadi ibu guru yakin bahwa Peggy hamil. Chris pun tidak menerima tuduhan tersebut dengan baik, karena Chris selalu percaya bahwa dirinya memiliki kendali. Setelahnya ibu guru pun berniat untuk pamit dari rumah keluarganya Chris, karena ibu guru mulai merasa tidak nyaman. Tetapi Chris mencegahnya dan mulai menyerangnya, yang dimana ibu gurunya ditampar dengan sangat keras.
Kemudian Chris menyuruh kepada Brian untuk membawa tali, yang selanjutnya Chris dan Brian menggunakan tali untuk menyeret si ibu guru keluar. Peggy pun mencoba untuk menghentikan aksi jahat dari ayah dan adik laki-lakinya itu. Peggy yang hanya seorang diri tidak dapat melawan kekuatan ayahnya itu. Chris pun mulai memberikan pidato, di mana dia menyalahkan Peggy atas semua kejahatannya. Dan kemudian mulai meraih Peggy dan mempermalukannya. Kemudian setelah itu Chris membawa ibu guru ke rumah anjing, dan Brian mulai memukulnya dengan menggunakan sepotong kayu yang ada di rumah anjing itu. Yang kemudian Chris dan Brian menutup pintu masuk, dan melemparkan ibu guru tersebut ke dalam kandang anjing. Sementara itu di sisi lain, Peggy mulai berlari ke dalam rumahnya untuk membawa kunci ruang bawah tanah. Yang kemudian dirinya berlari ke ruang bawah tanah, dan bermaksud untuk membebaskan si wanita misterius itu. Kembali lagi ke rumah anjing, di mana ternyata anjing peliharaannya keluarga Chris bukanlah seekor anjing sebenarnya. Melainkan seorang manusia kanibal, yang tidak memiliki mata. Yang kemudian si kanibal mulai menggigit lehernya ibu guru, dan memakannya hidup-hidup itu. Kemudian kembali lagi dengan Peggy, di mana dirinya telah berhasil membebaskan si wanita misterius itu tanpa terluka. Karena si wanita misterius mengetahui bahwa Peggy adalah orang baik dan tidak jahat kepada dirinya itu. Tapi tidak lama kemudian di luar ruangan bawah tanah, si wanita bertemu dengan Belle dan langsung menyerang Belle. Di sini bisa dilihat bahwa si wanita misterius sangat ingin balas dendam. Si wanita misterius mulai menerkamnya, yang kemudian memakan wajahnya dengan mengerikan. Di waktu bersamaan, ibu guru juga dimakan habis oleh si wanita kanibal sampai tidak bernyawa lagi. Si wanita misterius juga memakan setengah dari wajah istri yang malang itu. Dan kemudian mengangkatnya ke dalam pelukannya yang kemudian membuangnya. Kembali lagi ke rumah anjing, di mana Chris dan Brian menatap mayat dari ibu guru dan berbicara pada saat wanita kanibal memakan daging ibu guru itu. Tidak lama kemudian, si wanita misterius pun mulai membawa sepotong logam panjang dan pergi untuk menemui Chris dan Brian. Sementara itu Chris dan Brian sendiri belum mengetahui bahwa Peggy telah membebaskan si wanita misterius itu. Yang kemudian Chris menyuruh kepada putranya itu untuk pergi membawa beberapa kantong plastik. Tetapi mereka dihadapkan dengan si wanita misterius itu. Yang tanpa aba-aba langsung menyerang Brian dan Mulia memotong Brian menjadi dua bagian. Chris yang melihat hal tersebut pun langsung mencari senjatanya. Dan akhirnya Chris berhasil menemukan senjatanya itu. Tetapi Chris terlambat dan si wanita misteriusnya sudah terlebih dahulu menyerang Chris. Dan dengan mudahnya si wanita misterius menembus tubuhnya Chris dengan menggunakan tangan kosong. Dan secara bertahap merobek jantungnya. Dan setelahnya si wanita misterius mulai memakannya. Kemudian si wanita misterius itu pun keluar dari rumah anjing, dan menemukan gadis sebangsanya itu. Di mana gadis yang bertingkah seperti seekor anjing. Yang dimana si wanita misterius memberi makan si gadis kanibal, dengan hatinya Chris. Dan mulai pada saat itu mereka menjadi teman baik. Sementara itu Peggy kembali ke rumah keluarganya, dan mulai membawa adik kecil perempuannya ke dalam gendongannya itu. Mereka mencoba untuk melarikan diri dari rumah, namun pada saat itu si wanita misterius dan si gadis kanibal mendekati ke arah rumah keluarganya Chris. Dan kemudian Peggy beserta adik kecilnya bertemu dengan si wanita misterius dan juga si gadis kanibal itu. Di adegan terakhir film itu, memperlihatkan bahwa si wanita misterius menyukai Darlene yaitu si adik kecilnya Peggy, dan si wanita misterius mulai memberikan tangannya yang penuh dengan darah untuk dijilatkan ke mulutnya Darlene. Yang dimana ternyata si wanita misterius dan juga si gadis kanibal tersebut pergi membawa Darlene bersama mereka ke dalam hutan. Sementara itu Peggy yang kebingungan sendiri pun memutuskan untuk mulai mengikuti si wanita misterius itu. Dan film pun selesai.